Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kita akan mendiskusikan tentang randomized clinical trial atau uji klinik fase 3, ya, kaitannya dengan evidence-based medicine dan betapa pentingnya studi RCT atau uji klinik fase 3 ini dalam evidence-based medicine. Nah, sebagai pendahuluan, saya ingin sekedar mengingatkan gitu ya bahwa evidence-based medicine itu kan prinsipnya adalah mengintegrasikan tiga aspek ini, yaitu clinical expertise, kemudian patient values, dan the best research evidence ya, yang dikombinasikan untuk menghasilkan sesuatu decision making dalam hal salah satunya adalah terapi gitu ya. Nah, clinical expertise ini nanti Anda ketika sudah berpraktek itu akan otomatis gitu ya, mempunyai itu, menjadi ahli, menjadi expert di bidang klinis kalau Anda melayani pasien seperti itu. Kemudian patient values itu adalah aspek yang menempel pada pasien, di mana pasien itu kan memiliki preference ya, values. Misalnya dia punya pekerjaan tertentu yang kadang tidak bisa menerima obat tertentu, kemudian dia punya alergi yang menyebabkan dia tidak bisa menerima obat tertentu, atau mungkin dia punya keterbatasan ekonomi yang juga bisa menghambat untuk seorang pasien mendapatkan obat tertentu yang mungkin itu secara berdasarkan pengalaman klinis Anda, clinical expertise dan bukti ilmiahnya paling bagus. Tetapi kalau patient values-nya nggak mendukung, juga tidak bisa. Ya, jadi ketiga komponen ini menjadi satu hal yang apa ya, menjadi satu kesatuan gitu yang tidak bisa dipisahkan dalam praktek evidence-based medicine untuk memberikan keputusan klinis seperti itu. Nah, dalam konteks perkuliahan, kita memang banyak fokus pada pembahasan mengenai research evidence ya, untuk best research evidence. Nah, jadi memang dari awal ya kita sudah mendiskusikan tentang bagaimana kasus seorang apoteker gitu ketika menghadapi pasien. Kemudian dari kasus tersebut Anda mengubahnya atau mengidentifikasi kasus itu menjadi komponen pertanyaan klinis dalam bentuk PICO ya, patient, intervention, comparator, dan outcome. Kemudian Anda dari PICO mengubah menjadi kata kunci yang kemudian dikembangkan kata kunci itu untuk digunakan dalam proses searching gitu. Jadi itu sudah dua tahap ya, dua tahap dalam proses evidence-based medicine, yaitu mengidentifikasi clinical question dan mengembangkan kata kunci serta searching ya. Jadi sudah ada dua tahap yang Anda lakukan seperti itu. Nah, pentingnya dalam konteks farmasi apa? Ya tentunya farmasis nanti bisa terbantu ya dalam memberikan treatment rekomendasi gitu ya, atau rekomendasi treatment secara lebih confident, secara lebih pede seperti itu. Karena apa? Karena Anda memberikan rekomendasinya berdasarkan itu tadi bukti ilmiah terbaik, pengalaman klinis Anda dan kondisi pasien atau patient values. Kemudian selain itu juga Anda bisa membuat apa ya, atau memberikan guidance gitu kepada pasien. Pasien itu harusnya seperti apa, dan tentunya yang tujuan akhirnya adalah untuk memperbaiki outcome seperti itu. Nah, kalau kita lihat di perkuliahan sebelumnya, Anda sudah membahas tentang hierarchy of evidence dalam evidence-based medicine. Ini adalah piramid hierarki dari bukti ilmiah ya, di mana semakin ke atas itu semakin bagus kualitinya ya. Di sini ada panah ke atas menggambarkan kualitasnya. Jadi semakin di atas, paling atas ini tentunya yang paling bagus, tentunya paling bawah yang tentunya yang kurang itu ya kualitasnya. Cuman semakin ke atas itu semakin mengecil. Artinya apa? Jumlahnya semakin sedikit, ya kan? Yang paling banyak ini paling besar, ini paling bawah, ya. Nah, randomized control trial itu di mana? Randomized control trial itu ada di sini. Dia paling atas untuk unfiltered information. Artinya
Kalau dibandingkan studi-studi yang lain, ini adalah studi-studi semua ya. Randomized control trial, cohort studies, case control, case series itu adalah studi-studi individual ya yang dilakukan oleh siapapun peneliti, klinisi melakukan penelitian. Kalau di ranking itu paling tinggi adalah RCT ini, Randomized Control Clinical Trial. Nah, sebetulnya expert opinion, expert Anda nanti sebagai klinisi itu juga merupakan evidence. Cuman memang karena dasarnya adalah pengalaman itu terbatas, tidak ada proses validasi, sehingga meskipun itu dianggap sebagai evidence, tetapi mempunyai kekurangan yaitu kualitasnya paling rendah kalau di mata hierarchy of evidence di evidence-based medicine. Ya paling tinggi apa? Lebih tinggi dari semuanya itu adalah critically appraised individual article. Jadi kalau artikel-artikel ini yang secara kritis dinilai, di-appraise, ya itu lebih bagus gitu daripada studi yang Anda dapat dari PubMed misalnya. Itu kalau sudah dinilai kan lebih bagus, lebih enak untuk digunakan. Kemudian di atasnya itu adalah critically appraised topics ya, di mana dari beberapa studi kemudian di appraise kayak gitu untuk topik yang sama, yang biasanya lebih dari satu studi gitu. Kalau yang bawah kan individual studies, kalau di atas kan di atasnya adalah yang topics. Nah, itu lebih baik. Cuman dari keduanya ini dilakukannya tidak sistematis. Nah, yang paling atas, paling top ini, yang paling apa ya paling bagus kualitasnya adalah ketika proses searching yang Anda lakukan kemarin itu dilakukan itu kan proses searchingnya kan sistematis ya. Anda harus mengembangkan kata kunci, menggabungkan kata kunci dengan boolean logic, ada and or not yang sesuai dengan research question. Kemudian nanti di-appraise satu-satu, kemudian dirangkum satu-satu menjadi satu. Nah, itu namanya menjadi systematic review. Atau dalam bahasa sederhananya adalah rangkuman gitu ya. Rangkuman tetapi dilakukannya secara sistematis begitu. Nah, kembali ke RCT gitu ya. Peran RCT ini karena dia merupakan topnya dari studi individual itu dia merupakan gold standard. Nah, kenapa kok dia merupakan gold standard untuk untuk menentukan hubungan sebab akibat? Itu nanti akan kita jelaskan di perkuliahan kali ini. Nah, kenapa kok bisa ya RCT itu dianggap menjadi gold standar untuk menjawab hubungan sebab akibat. Jadi misalnya sebabnya apa sih? Sebab yang dimaksud di sini adalah pemberian obat. Akibatnya apa? Ya efek efikasi dari obat tersebut kalau dibandingkan dengan obat yang lain itu lebih bagus yang mana? Seperti itu. Oke. eh ya, kembali ke proses atau fase dalam pengembangan obat. Dan di sini saya akan menjelaskan letak RCT itu di mana. Eh, tentu pengembangan obat ketika dimulai apa namanya studinya itu untuk manusia itu disebut clinical trial ya. Uji klinik itu artinya uji yang dilakukan pada manusia. Nah, makanya kalau uji yang dilakukan pada sebelum manusia pada hewan disebutnya adalah preclinical study. Nah, sebelum preclinical itu ada proses penemuan dan pengembangan ya sampai formulasi dan seterusnya. Nah, ketika sudah aman nih dilakukan studi pada hewan, tikus, monyet, kelinci, ya, apapun sudah oke. Nah, itu kemudian lanjut ke fase satu. Ya, fase satu ini dilakukan pada healthy volunteer, orang sehat. Kenapa pada orang sehat? Kenapa kok nggak langsung ke pasien? Karena di sini tujuannya adalah untuk memastikan keamanan. Ya, memastikan keamanan dan juga memastikan MTD, maximum tolerated dose. Jadi dosis maksimal yang bisa ditoleransi dan keamanan yang
bisa diterima oleh manusia itu seperti apa. Ya, jadi bisa ketahuan di situ. Makanya dilakukannya pada orang sehat. Kalau pada pasien yang sesuai tujuannya, maksudnya misalnya obat anti hipertensi diujikannya fase langsung ke pasien hipertensi, nanti takutnya eh, dosis yang pada hewan tadi ketika dikonversi kepada manusia ternyata toksik kan, nanti berbahaya. Nah, oleh karena itu dilakukan uji kliniknya pada manusia sehat dan jumlahnya ini nggak banyak, puluhan hingga ya puluhan itu masih bisa digunakan, ya masih masih diperbolehkan. Ya, karena kadang dosis pada kelinci, pada hewan uji, kan kalau Anda praktikum farmakologi itu ada konversi dosis ya. Nah, itu bisa saja dilakukan, tetapi kadang keamanannya, kalau apalagi ini obat baru ya, itu belum tentu sama gitu. Jangan-jangan ketika pada hewan uji, hewannya masih hidup, tetapi ketika dilakukan atau diberikan dosis yang sudah dikonversi, pada manusia itu takutnya malah toksik sehingga menyebabkan kematian dan lain sebagainya. Nah, itu tidak bolehnya. Nanti itu melanggar secara etik. Kemudian kalau misalnya pada manusia sehat itu sudah oke gitu ya, eh, nanti bisa dilanjut ke uji klinik fase 2, 2A maupun 2B. Nah, eh, untuk yang uji klinik fase 1 tadi juga selain untuk safety dan maksimum tolerated dose, itu juga untuk farmakokinetik, farmakodinamiknya juga diuji di sini. Gitu ya. Nah, kalau sudah clear nih semua datanya, itu dilanjutkan ke uji klinik fase 2 ya. Nah, di sini sudah mulai ke pasien dan jumlahnya mulai agak banyak ya, puluhan hingga ratusan. Nah, ini tujuannya apa? Kalau yang pertama tadi untuk memastikan keamanan, karena obat harus aman dulu ya, aman dulu digunakan baru boleh dimajukan, boleh diuji efikasinya, efeknya ya. Nah, apakah ya jadi ini kalau misal tadi obat anti hipertensi subjek ujinya adalah pasien yang hipertensi. Ya, dari situ dilihat apakah ada efek yang benar-benar bermanfaat nggak pada pasiennya. Ya, misalnya kalau anti hipertensi, ada nggak penurunan tekanan darah dan seterusnya. Ya, jadi di situ untuk menilai efikasi. Nah, kemudian kalau ini sudah clear, oh ternyata memang bermanfaat. Nah, kita baru nih masuk ke uji klinik fase 3. Ya, uji klinik fase 3 ini yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Ini dilakukan pada pasien juga, tetapi pasiennya jauh lebih banyak, biasanya ribuan. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya adalah di sini untuk menilai efek, set efek, dan juga yang paling penting adalah comparison to existing treatment, yaitu perbandingan dengan treatment yang ada. Makanya kan dalam kuliah evidence based medicine kan saya mengilustrasikannya ada obat baru yang itu di luar Fornas dibandingkan dengan obat yang lama yang secara teori ada di dalam Fornas kan begitu. Nah, existing treatment ini dianggapnya adalah obat yang sudah ada di dalam Fornas karena dianggapnya itu kan yang digunakan sehari-hari yang sudah digunakan di dalam praktek ya. Sehingga kita pertanyaan klinisnya adalah kalau ada obat baru yang yang ada nih yang perlu bisa digunakan untuk pasien yang sama, kira-kira secara klinis lebih bagus apa enggak efikasinya dan juga safety-nya. Nah, kalau baru lebih bagus, nanti ya terbukti misalnya efeknya lebih bagus begitu, itu baru nanti bisa diajukan ke authority, ke Badan POM kalau di Indonesia, untuk nanti bisa mendapatkan nomor izin edar dan boleh diedarkan. Nah, baru itu apa namanya, kalau sudah diedarkan, baru nanti eh, apa namanya, lakukan uji klinik fase 4 yaitu namanya post marketing surveillance. Post market surveillance artinya survei pada obat tersebut ketika obat itu sudah dipasarkan gitu. Ya, jadi kenapa perlu seperti itu? Karena untuk melihat eh, efek-efek negatif jangka panjang itu ya. Karena ketika sudah dijual yang harusnya di uji klinik itu kan misalnya pasien khusus ya seperti
pasien bayi, pasien ibu hamil, ibu menyusui, atau pasien yang geriatri, itu kan nggak boleh menjadi subjek uji. Tetapi ketika dia sudah, si obat itu sudah dipasarkan, ya klinisi, dokter, apoteker itu boleh saja memberikan obat tersebut untuk pasien karena sudah sesuai indikasi. Meskipun tingkat keamanan jangka panjang dan pada populasi khusus itu belum ada. Nah, disitulah masih perlu dilakukan uji klinik, yaitu uji klinik fase 4 yang menjadi tanggung jawab dari industri untuk melihat ada nggak efek samping tambahan, efek samping tertunda, efek teratogenik, efek samping jangka panjang yang mungkin muncul dan belum terlihat ketika uji klinik fase 3 atau ketika RCT, ketika randomized control clinical trial seperti itu. Nah, ini adalah fasenya pengembangan obat dan disitulah uji klinik fase 3 berada atau posisinya di situ. Nah, sebetulnya apa sih itu randomized control clinical trial? Penjelasannya adalah dia adalah suatu desain studi di mana pasien itu diacak gitu ya. Pasien ketika masuk dalam penelitian itu diacak ya untuk dikelompokkan menjadi kelompok intervensi dalam hal ini obat baru. Kalau dalam kasus kita obat yang di luar Fornas atau diacak untuk masuk ke dalam kelompok kontrol atau dalam hal ini obat lama atau dalam contoh kita adalah obat yang ada di dalam Fornas ya. Jadi pasiennya tuh ketika masuk nggak tahu dia akan dapat apa, tapi dia diacak kemudian kalau dia udah ditentukan oh dia masuk kelompok obat baru atau kelompok obat lama. Nah, itu dia nanti baru akan mendapatkan obat yang sesuai dengan kelompoknya. Nah, setelah itu di setelah itu dia akan digunakan untuk mengevaluasi efikasi dan safety dari treatment obat baru tersebut ya. Beberapa kunci ya ciri atau ya beberapa karakteristik dari uji klinik fase 3 atau RCT ini ada proses randomisasi, adanya kontrol, makanya ada old drug ini, ada obat yang di dalam Fornas ini, dan yang ini juga nggak penting ada blinding, dan juga ada outcome yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi penelitian itu harus ditentukan sebelumnya outcome-nya, belum nanti ketika jalan kok, oh ini ternyata punya efek ini. Nah itu nggak boleh. Misalnya ada efek tambahan itu harus didaftarkan lagi dari awal, ya. Jadi misalnya teridentifikasi ada efek tambahan gitu. Nah itu nggak boleh untuk otomatis dilaporkan atau diakukan gitu nggak boleh. Harus didaftarkan dulu dari awal, uji klinik dari awal seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu dari key feature tadi. Yang tadi saya sampaikan, ketika ada pasien, sekelompok pasien datang gitu ya. Nah, biasanya uji klinik tadi kan ribuan ya. Ribuan pasien itu biasanya dilakukannya tidak di satu tempat ya, biasanya multi center namanya ya, di beberapa center, beberapa rumah sakit misalnya seperti itu. Nah, ketika pasien datang dan biasanya pasien datang itu kan wong pasiennya ribuan ya, biasanya nggak datang satu persatu gitu. Tetapi nggak datang bersamaan ya, tetapi datangnya biasanya satu persatu seperti itu. Nah, oleh karena itu biasanya peneliti sudah punya list. Nanti kalau pasien nomor satu datang, ya dia akan masuk ke kelompok yang mana, yang intervention atau yang kontrol. Nah, itu sudah dirandom dulu. Ya, misalnya kita mau mau ambil pasien 3.000 misalnya. Nah, dari 3.000 itu harus diacak ya. Ya pakai kalau kalau dua kelompok gini ya bisa pakai koin ya. Koin ya, apakah gambar, apakah angka gitu. Tetapi kan kalau 3.000 banyak sekali. Nah, untuk lebih otomatisnya pakai software. Banyak sekali software di internet online yang bisa digunakan untuk melakukan proses randomisasi ini dan bisa ditentukan 50-50 apa pembagiannya atau bebas terserah rekomendasi dari softwarenya atau kita menentukan 60-40 itu enggak masalah ya. Nah, dari situ ketika sudah punya list randomisasi ada pasien datang dia akan dimasukkan apakah dia masuk ke kelompok treatment obat baru, obat di luar Fornas atau masuk ke kelompok kontrol obat lama atau obat yang di dalam Fornas. Nah, kemudian mereka akan mendapatkan intervensi, mendapatkan komparator, mendapatkan obat dan kemudian akan diukur luarannya.
Nah, misalnya ini dari 6 yang positif 4, dari 6 yang positif 2. Nah, misalnya seperti itu. Ya, itu adalah proses randomisasi ya. Ada di sini proses randomisasi yaitu diacak. Nah, kenapa harus diacak gitu ya? Sekarang begini, saya ceritakan latar belakangnya. Obat itu biasanya dibuat oleh manufacturer, ya kan, oleh industri. Kalau kita melihat atau kita sebagai pemilik produk, tentunya kita pengen produk kita itu lolos uji klinik fase 3. Kita pengen obat kita itu punya efek yang lebih bagus dibandingkan obat yang sudah ada di dalam Foras atau sudah yang lama gitu. Nah, kalau kita tidak melakukan randomisasi, si peneliti bisa memilih. Misalnya, ya, ada pasien hipertensi range-nya 140 sampai 160 misalnya, sistolnya. Nah, tentunya kalau saya sebagai industri, kalau maksudnya kita mau curang gitu ya, bukan ngajari curang, tetapi kalau kita pengen kelihatan bagus, tentunya kita akan memilih pasien-pasien yang derajat sakitnya itu rendah, pengennya tentunya akan kita kasih obat yang baru. Ya, misalnya yang tekanan darahnya masih 141, 142 dan seterusnya itu apa namanya? Kita berikan obat yang treatment. Karena apa? Dengan pasien yang tingkat keparahannya nggak tinggi itu nanti bisa apa namanya? Sembuh lebih banyak gitu, ya kan? Tapi kalau kita ya sebagai pemilik produk, kita kalau nemu pasien yang berat-berat itu kita taruhkan obat lama, nanti biar kelihatan obat lamanya itu nggak manjur gitu ya. Nah, itu kan tidak boleh. Makanya hal seperti itu dihilangkan dengan cara randomisasi, dengan cara pengacaan. Jadi siapapun tadi yang datang, asal dia masuk kriteria inklusi, mau 141 tekanan darahnya, mau 159, kita nggak peduli. Dia itu nanti asal dia datang pertama, tergantung listnya kita. Listnya misalnya dia, oh pasien pertama masuk treatment. Oh pasien kedua masuk treatment. Oh pasien ketiga masuk treatment. Oh, pasien keempat masuk kontrol. Nah, pasien pertama berapapun tekanan darahnya masuk ke treatment. Pasien kedua masuk ke treatment. Ya, jadi kita masukkan sesuai list. Jadi kita tidak boleh memilih pasien tersebut nanti masuk yang mana. Itu adalah tujuan dari randomisasi agar nanti apa namanya pasien tersebut eh, tidak bisa dipilih gitu ya, sehingga hasilnya tidak bisa diarahkan seperti itu. Nah, kemudian Eh, yang kedua adalah adanya kontrol ya. Sekarang kalau misalnya kita ngomong ya, Anda hasil ujian mendapatkan nilai 90 misalnya. 90 itu bagus nggak gitu. Nah, itu relatif gitu. Ya kan? Kalau teman-temannya itu nilainya 50, oh 90 bagus. Tapi kalau nilainya teman-temannya itu nilainya 900, wah ternyata 90 itu jelek kan gitu. Nah, nah, kita bisa ngomong apakah obat ini berefek apa tidak, ya, lebih bagus apa tidak kalau dia itu ada pembandingnya. Nah, makanya di uji klinik fase 3 itu adalah randomized control ya clinical trial, ada kontrolnya. Ya, di situ ada kontrolnya yaitu pembandingnya itu. Makanya untuk menilai apakah obat itu lebih bagus, obat barunya itu lebih bagus atau tidak. Makanya harus ada kontrol. Nah, makanya yang lebih bagus itu lebih bagus lagi itu kalau kontrolnya adalah kontrol positif, di mana kontrol positifnya yaitu adalah pasien yang mendapatkan pasien yang sama yang mendapatkan obat-obat yang sudah biasa digunakan. Ya, dalam hal ini untuk contoh obat yang ada di dalam Fornas seperti itu. Ya, itu yang kedua. Jadi itu ciri karakteristiknya dan alasannya. Yang ketiga adalah blinding. Blinding itu kan dibuat buta gitu ya, atau tidak tahu. Ada single, double, triple, atau quadruple untuk mengurangi bias. Maksudnya apa sih blinding ini gini misalnya? Ya, misalnya kan pasien dibagi menjadi dua. Pasien ada yang dapat, misalnya saya kasih obat hipertensi ada lisinopril obat baru, ada captopril yang obat lama misalnya gitu. Nah, kalau pasiennya tahu gitu,
Oh, saya dapatnya lisinopril. Oh, saya kayaknya ini obat baru lebih bagus. Oh, saya kayaknya akan lebih sembuh deh, lebih eh, bagus kesembuhannya. Itu akan mempengaruhi efek gitu, ya, yaitu adanya efek sugesti. Ya, yang kontrol juga sama. Wah, saya dapatnya obat kaptopril atau bahkan dikasih placebo. Wah, saya dapatnya cuma tepung doang, amilum doang, sehingga nggak bisa, kayaknya nggak sembuh deh. Nah, akibatnya dia nggak sembuh beneran gitu, karena dia punya sugesti. Nah, oleh karena itu harus di blinding, ya, harus di blinding. Pasien harus nggak tahu gimana caranya. Nah, ini tugasnya apoteker. Nah, apoteker dengan zat aktif yang berbeda harus membuat bentuk sediaan yang sama. Nah, formulasi ini kan kompetensinya apoteker, ya. Jadi dibuat blinding. Itu namanya single blinding. Yang di blinding pasiennya. Jadi dia nggak tahu, ya, nggak tahu dia dapat obat apa karena bentuknya sama, warnanya sama, baunya sama, penampakannya sama, gitu ya, rasanya sama. Itu tugasnya apoteker di single blinding. Kalau double gimana? Double itu misalnya bisa jadi dokter yang memberikan obatnya, ya, misalnya petugas yang memberikan obatnya. Ya, kalau misalnya petugas yang memberikan obatnya ini tahu pasien ini dapat apa, ditakutkan nanti ada komunikasi yang ada kebocoran. Ya, itu jadi, ya, dokternya tuh nggak boleh tahu. Nah, caranya gimana? Tadi misalnya bentuknya sudah tahu, sudah disamakan. Nah, terus si peneliti misalnya apotekernya itu harus membuat dalam tempat yang sama, tinggal dikasih kode A misalnya. Nah, yang tahu A itu apa hanya peneliti. Teknisi, dokter maupun petugas yang memberikan obat itu nggak boleh tahu dia dapat apa gitu. Ya, ya, jadi itu double, double. Nah, triple gimana? Triple itu misalnya observernya yang menilai outcome-nya. Ya, jadi misalnya tadi hipertensi. Salah satu parameter yang diukur misalnya tekanan darahnya kan. Nah, kalau misalnya meriksanya itu pakai sphygmomanometer yang harus didengarkan gitu ya. Kalau misalnya pengukur tekanan darahnya itu yang dipencet-pencet itu ya, yang harus melihat tombol apa jarum itu kapan denyutnya muncul. Kalau si observer tadi yang meriksa tadi tahu, oh, pasien ini tuh dapat obat intervensi. Dia ditakutkan punya asumsi, oh, dia harusnya tekanan darahnya sekian gitu, ya. Begitu juga kalau dia tahu nih pasiennya dapatnya apa namanya, yang placebo, ya, misalnya yang placebo. Oh, ini kayaknya nggak sembuh ini. Nah, biasanya tekanan darahnya kurang lebih di level sini misalnya kayak gitu. Nah, itu dihindarkan, ya, makanya blinding. Bisa juga quadruple, empat pihak yang di blinding. Siapa lagi? Statisticiannya, ya, orang yang melakukan analisis statistik. Yang orang yang melakukan analisis statistik harusnya nggak tahu kelompok A itu kelompok yang dapat obat atau bukan, ya, karena kalau tahu nanti takutnya, ya, biasnya adalah dia akan misalnya membersihkan data-data yang jelek, dibuat analisnya sedemikian rupa agar nanti yang intervention itu lebih bagus, ya, ya. Jadi Anda bisa membayangkan apa betapa ketatnya proses uji klinik fase 3 ini. Randomisasi untuk menghilangkan apa namanya? Bias, ya, bias, ya. Kemudian komparator dibutuhkan untuk melihat efeknya secara relatif, dan blinding digunakan untuk menghilangkan bias juga dalam mempengaruhi efek gitu ya. Nah, makanya ini tadi RCT dianggap sebagai gold standar untuk apa namanya? Untuk membuktikan bahwa efek yang terjadi itu benar-benar benar-benar karena obatnya, bukan karena pasien yang lebih parah, bukan karena asumsi, bukan karena hal-hal yang mempengaruhi efek tadi. Jadi semua efek pengganggu itu sudah dibersihkan gitu dalam RCT. Ya, itu mengapa randomization, control, blinding itu penting. Nah, kemudian endpoint itu juga harus ditentukan di awal. Seperti tadi saya sampaikan bahwa endpointnya harus fokus ke situ. Kalau ada manfaat tambahan ya sudah, nanti uji klinik lagi kan begitu. Nah, jenis-jenis RCT itu ada paralel, crossover, cluster, dan faktorial, ya.
Paralel itu gimana? Kalau misalnya ada pasien nih, sekelompok pasien, ini adalah tanda randomisasi, kemudian si pasien itu dapat obat, kemudian diukur sampai selesai. Tapi ada juga yang crossover, pasien sama dirandomisasi, di awal dia dapat yang hijau, di awal ini dapat yang ungu, di suatu waktu di crossover, disilang, dilanjutkan pakai yang ungu, dilanjutkan pakai yang hijau, ini tergantung obatnya. Bisa juga faktorial, bisa juga klaster. Ya, berdasarkan klaster dikelompokkan. Klaster ini dapat kontrol, klaster ini dapat treatment. Tetapi saya nggak akan membahas dalam tentang hal ini. Yang kita fokuskan untuk dasar untuk evidence medicine adalah parallel trial, di mana pasien dari awal sampai akhir dapat obatnya sama. Hanya ingin memberikan ilustrasi bahwa jenis RCT itu banyak loh, gitu. Nggak hanya yang dasar, yaitu yang parallel trial. Oke, selanjutnya adalah aspek etik nih di RCT. Ya, eh, karena tadi ya obatnya kan baru, belum tahu nih efek maupun keamanannya, ya. Nah, itu sebetulnya nggak etis gitu kalau misalnya diberikan kepada orang. Tetapi kan kalau orangnya mau ya nggak apa-apa gitu, boleh gitu ya, asal dia diinformasikan secara lengkap. Makanya di situ ada yang namanya ini dokumen inform consent. Inform consent ini artinya apa? Artinya pasien diinform secara komplit. Baru dia akan secara sadar memberikan konsen bahwa dia bersedia untuk ikut. Nah, informasi yang diberikan itu apa aja? Ya, tentunya penelitian ini seperti apa? Ya, perjalanan penelitian ini seperti apa? Obatnya untuk apa? Efeknya seperti apa? Kemungkinan, yang kedua kemungkinan efek sampingnya, ya, dari yang terringan sampai terberat harus disampaikan. Yang muncul saat hewan uji harus disampaikan. Ya, karena kita harus memberikan inform secara lengkap sehingga dia bisa konsen secara sadar gitu. Kemudian apa namanya? Mungkin kompensasi. Dia dia boleh keluar atau tidak melanjutkan tanpa konsekuensi apapun. Itu sudah standarnya seperti itu. Nah, nanti rugi, Pak, kalau seperti itu. Ya memang. Makanya uji klinik itu mahal, makanya obat itu mahal. Karena obat yang dibuat secara benar itu biayanya luar biasa mahal. Ya, udah dibayar, udah ikut dari awal, tapi terus mengundurkan diri itu boleh, itu haknya pasien. Peneliti nggak boleh maksa, kan gitu. Kemudian apalagi ya yang harus dijelaskan itu? Tadi ada penelitiannya, ada efek sampingnya, ada mundur boleh ya, hak untuk mundur boleh, dan juga kompensasi. Kalau misalnya ada kompensasi ya, kalau di negara-negara maju itu besar gitu ya, biar apa honornya, ada semacam honor ya, memang honor. Ketika orang mau ikut uji klinik, ya, bahkan di waktu saya dulu belajar uji klinik ya, itu ke tempat fasilitas uji klinik itu disampaikan satu orang itu bisa sampai belasan juta gitu untuk yang fase satu, ya. Untuk yang fase satu itu belasan juta dia dapat honornya sampai selesai gitu ya. Bahkan ada yang menjadikan itu semacam profesi gitu ya. Menunggu apa namanya uji klinik dilakukan dan dia mendaftar seperti itu. Ada yang seperti itu ya. Dia cuman ya ada risiko kesehatan ya, namanya badan dikasih zat asing kan tetap ada kerugiannya. Tapi mungkin kadang ada kebutuhan finansial sehingga dia mau seperti itu. Ya. Nah itu makanya penting ini, makanya harus dengan sadar pasien itu bersedia untuk ikut. Nah, selain itu, pasien welfare juga atau pasien kenyamanan gitu ya, kesejahteraan juga harus dipikirkan gitu ya. Sehingga ini diusahakan untuk agar bisa balance gitu ya antara scientific advancement dan juga patient safety. Kemudian peran farmasisnya tentunya farmasi juga harus eh, membantu ya, tahu aspek etiknya itu apa saja sehingga dalam melakukan RCT harus bisa memberikan kontribusi bahwa aspek etiknya itu apa aja. Jadi Pak Apoteker itu harus tahu. Kemudian nah beberapa luaran ya parameter yang sering
ukur ya dalam RCT yang paling umum, yang paling penting adalah relative risk, yaitu rasio dari probability of an event occur terjadi pada treatment dibandingkan dengan kelompok kontrol. Ya, ini yang paling utama. Dua parameter yang lain itu odds ratio kurang lebih sama, tetapi biasanya digunakan untuk yang case control ya sebetulnya, dan juga number needed to treat. Number needed to treat itu adalah jumlah pasien yang harus ditreated, yang harus diterapi untuk mendapatkan satu manfaat, eh, apa ya, untuk mencegah satu manfaat yang negatif ya, seperti itu. Jadi misalnya ada obat, ini secara teori ya, secara matematik ya. NNT itu misalnya gini, kita harus memberikan terapi 10 orang dulu untuk mendapatkan satu manfaat, misalnya seperti itu. Itu adalah NNT. NO berarti NNT-nya 10 gitu. Kalau NNT-nya 50 berarti berarti kita harus memberikan 50 dulu baru mendapatkan satu manfaat atau satu pencegahan kasus, misalnya seperti itu. Nah, mungkin di sini saya akan mengilustrasikan ya untuk eh, RR gitu ya. Saya akan membuat secara manual ya. Misalnya kita punya eh, ada, taruhlah misalnya ada 1000 pasien ya, pasien. Ada 1000 pasien yang masuk kriteria inklusi ya, ya included patient gitu ya. Misalnya ada 1000 orang ya. Nah, kemudian kan ada proses randomisasi. Bentar, saya mungkin saya berikan kotak biar lebih jelas. Kemudian ada proses randomisasi. Saya taruhlah misalnya ada, saya buat tidak seimbang ya, 600 eh, mendapatkan intervention ya. Itu misalnya 600 dan ada misalnya berarti sisanya ada 400 ya. Misalnya seperti itu. Ada 400 pasien misalnya seperti itu. Oke. Nah, dari 400 ini misalnya kan karena mendapatkan obat yang lebih bagus ya, mungkin ada saya taruh 450 eh, positif outcome ya, atau saya tulis gini aja ya, positif outcome berarti ini sisanya ada ya, ada berarti 150 negatif outcome, kan begitu ya. Oke, mungkin saya geser agar biar nggak overlap ya. Untuk ini misalnya dari 400 ini eh ya, dari 400 ini saya taruh misalnya berarti 250 yang positif outcome. Ini mungkin saya kasih warna hijau begitu ya. Ini yang merah mungkin ini saya kasih warna biru aja biar clear ya. Jadi ini warna hijau begitu ya. Jadi nah dari sini kan kita bisa menghitung, nanti saya akan sampaikan rumus relative risk ya di sini. Nah, dari sini tentunya kita akan menghitung probability-nya ya. Saya kasih warna yang lain dulu, hitam aja. Oke. Nah, sekarang kita hitung probability di positive outcome adalah berarti berapa kan? Berarti 450 dibagi 600 ya kan? Berarti nilai probability untuk positive outcome adalah
eh berapa? 45 per 60 bagi 5, 75% ya, 3/4 ya bagi 15 ya. Sekitar 0,75 ya kan probability-nya. Sedangkan untuk yang eh, ini adalah 250 dibagi 400. Jadi sekitar 5/8, sekitar 6,625 ya kalau nggak salah. Mungkin bisa dicek perhitungannya. 250 dibagi 400 yaitu ya 6,25. Nah, kemudian kita hitung untuk RR, relative risk itu rumusnya adalah probabilitas eh, pada intervention dibagi dengan probabilitas proba- proportion ya, probability ya, proportion. Proportion. Karena bukan kemungkinan ya, tetapi proporsinya. Proportion pada intervention dibagi dengan proportion di kontrol ya. Oh, ini harusnya kontrol. Intervention ya. Ya, jadi kurang lebih seperti ini kontrol. Oke. Jadi ini mungkin saya geser dulu agar lebih bisa di ini ya. Nah, sekarang kita hitung ya, jadinya berarti proportion intervention adalah 0,75 dibagi 0,625 ya. Jadi ketemu nilai RR-nya itu 1 komaan ya, 1,2. Jadi nilai RR-nya itu adalah 1,2 ya. Itu adalah apa namanya? Itu adalah nah 1,2 ya untuk nilai RR di sini. Nah, RR itu kalau sebetulnya begini untuk sederhananya ya, untuk sederhananya RR itu interpretasinya ada 3 sebetulnya. Eh, ya, RR interpretation itu yang pertama adalah jika nilai RR kurang dari 1 itu artinya apa? Atau dari gini dulu deh. Kalau RR adalah sama dengan 1 itu artinya apa? Ada yang tahu nggak? Kalau RR-nya 1. Ya, ini misalnya 1. Berarti nilai di atas ini dengan nilai di bawah ini kan sama saja ya. Artinya proporsi kesembuhan ya, baik di kelompok intervensi mau di kelompok kontrol itu kan berarti sama, ya kan proporsinya. Artinya mau pasien ini mau dikasih kelompok kasih intervensi maupun kelompok kontrol, artinya kalau RR-nya 1 itu efeknya sama saja. Artinya kalau RR-nya 1 ya, RR-nya 1 itu artinya tidak ada perbedaan ya. Jadi mau dikasih apa namanya intervention maupun dikasih kontrol itu nggak masalah gitu. Jadi ya mending kasih obat lama gitu misalnya ya. Atau ya terserah boleh boleh pakai obat yang lama maupun obat yang baru gitu ya. Itu adalah intervensi dari RR ya. Ya, jadi eh, new drug as effective as old drug kan begitu. Kalau RR-nya 1 ya.
Kalau misalnya RR-nya itu kurang dari satu, ya, misalnya kurang dari satu, itu artinya apa? Berarti, ya, berarti kalau kurang dari satu, yang atas lebih kecil ya. Yang atas proporsinya ini lebih kecil ya, karena dibagi yang lebih besar. Berarti misalnya ini yang sembuh lebih kecil, berarti kan new drug berarti efeknya lebih jelek ya, karena yang positif lebih sedikit kan begitu proporsinya. Berarti new drug is less effective than old drug. Kan gitu ya. Nah, kebalikannya kalau RR itu lebih besar daripada satu, ya artinya misalnya nih, misalnya 1,2 nih, ini kan lebih besar daripada satu kan. Nah, artinya proporsi obat yang di kesembuhan ya misalnya outcome positif dari atas ini lebih tinggi, berarti dia lebih bagus kan begitu ya. Ya berarti new drug is better or more effective than old drug kan gitu ya. Jadi ini apa namanya, perjalanan bagaimana RR itu didapatkan, relatif risk itu didapatkan. Nah, untuk NNT kita akan pelajari pada pertemuan saat kita melakukan appraisal. Ya, jadi ini adalah variabel paling penting ya dalam uji klinik, karena di sini Anda akan bisa menentukan apakah mau pilih obat yang baru, apakah obat yang lama ya pada pasien yang Anda hadapi kan begitu. Ya, jadi ini adalah perhitungan RR-nya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, untuk p-values, confidence interval, dan lain sebagainya itu akan kita eh, bahas pada pertemuan ketika appraisal. Nah, effect size itu adalah RR itu tadi, ya. RR itu tadi, ya, effect size. Ya, cuman antara 1,2. Artinya kalau 1,2 itu berarti penjelasannya adalah 1,2 kali lebih tinggi gitu. Nah, semakin besar R-nya, semakin bagus obatnya. Bias dan confounding kita akan identifikasi saat melakukan appraisal ya. Kemudian nah kelebihannya RCT ini apa? Bias minimal ya, minimal sekali wong udah di random, udah di blinding, udah minimal sekali. Jadi makanya causal efek, causal dan juga outcome relationship-nya itu kuat gitu. Hubungan sebab akibat, hubungan sebab akibatnya itu kuat ya. Sebabnya tadi obat atau pemberian obat, akibatnya adalah efek. Ya, kemudian causal inference-nya juga lah ya, sama ya, kuat ya, karena strong evidence for causality ya, sebab akibatnya kuat. Reproducibility, karena metodenya standar, itu orang lain bisa melakukan RCT dengan bagus juga kalau mereka memenuhi kriteria-kriteria atau sifat-sifat dari RCT tadi. Ada randomization, ada kontrol, ada blinding, ada predefined outcome. Nah, itu bisa jadi orang bisa melakukan, siapapun bisa melakukan RCT. Ya, seperti itu. Kerugiannya apa? Kekurangannya apa? Ethical, ya, ethical concern. Ya, jadi kadang randomisasi, kadang nggak boleh. Misalnya gini, ada pasien yang mengancam jiwa. Nah, kita pakainya kontrolnya tuh placebo, misalnya gitu. Itu nggak boleh, ya. Masa pasien sudah terancam jiwanya dikasihnya amilum, ya, nggak dikasih obatnya. Nah, itu kan melanggar etik. Nah, itu nggak boleh. Itu contoh ekstrim sih. Tapi kalau misalnya yang lebih ringannya, misalnya pasien mendapatkan obat yang apa ya, belum tahu efek dan keamanannya, itu kan juga sebetulnya melanggar etik juga ya. Tetapi karena memang tadi pasiennya mau aja, sehingga RCT ini boleh. Kemudian cost and time, Anda bisa bayangkan ya, tadi pasiennya banyak banget dari uji klinik fase satu, bahkan dari penemuan obat hewan uji fase satu 2 3 itu luar biasa mahalnya ya, dan waktunya juga lama sekali ya, karena ngumpulin pasien ribuan itu kan nggak bisa dalam 1 minggu 2 minggu ya, bisa tahunan gitu ya. Ya, kemudian yang ketiga
aspek generalisability atau applicability. Karena apa? Pasien RCT itu kan eksklusif ya. Dia nggak boleh tadi ya punya penyakit komplikasi, nggak boleh pasien anak, nggak boleh pasien ibu, nggak boleh pasien tua, ya. Padahal ketika obat udah dijual itu boleh karena sesuai indikasi pada pasien anak, pada pasien orang tua, pada ibu hamil menyusui itu boleh, ya. Tetapi kan makanya kadang nggak match gitu karena uji kliniknya itu pada pasien yang dewasa, apa namanya, nggak komplikasi dan seterusnya. Tapi pada kondisi nyatanya beda, kondisinya lebih kompleks gitu ya. Jadi itu generalizability-nya kadang dipertanyakan. Itu beberapa challenge dan limitationnya. Nah, kemudian aplikasinya tentunya nanti kita akan membahas ini ya tentang bagaimana Anda menganalisis RCT pada proses pengembangan obat dan bagaimana kita menggunakan itu untuk memutuskan ya. Nah, beberapa kesimpulan yang bisa kita tarik. Yang pertama adalah RCT ini penting, sangat penting ya, menjadi gold standar gitu ya. Dan juga prosesnya juga harus dijaga dengan baik karena metodenya sangat ketat. Kemudian karena eh, ini merupakan studi yang paling penting di antara semua studi dalam memberikan terapi, Anda juga harus mempunyai kompetensi untuk menginterpretasikan hasilnya. Ya, menginterpretasi hasilnya tadi melalui nilai RR tadi salah satunya. Dan juga nanti besok pada pertemuan berikutnya kita akan melakukan yang namanya critical appraisal. Ya, yaitu menilai apakah artikel yang Anda peroleh itu penelitiannya sudah memenuhi kriteria enggak, randomisasinya jelas enggak, blindingnya jelas enggak, dan seterusnya. Ya, kontrolnya bagus enggak gitu. Nah, itu sudah Anda akan diminta untuk menilai itu sehingga bisa menentukan apakah artikel atau penelitiannya itu apa namanya dilakukan secara bagus apa tidak. Sehingga ketika penelitian dilakukan secara bagus, kesimpulannya juga bisa digunakan. Kalau penelitiannya dilakukan secara minimalis, secara ngawur, secara tidak ideal, tentunya hasilnya juga nggak boleh kita gunakan, kan begitu. Nah, pemikiran akhirnya adalah bagaimana RCT ini meningkatkan evidence based practice ya, dan peran apoteker dalam mengaplikasikan nih bukti ilmiah ini, menggabungkan dengan clinical expertise Anda dan juga dengan passion values yang kita bahas di awal tadi ya, bagaimana ya, pentingnya di situ. Nah, mungkin itu untuk perkuliahan, materi perkuliahan pada pertemuan kali ini. Kita bisa lanjutkan dengan diskusi ya. Saya cukupkan dulu untuk apa namanya recordingnya.